Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Andini. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya semester 5. Baiklah, di sini saya akan membuat video singkat dalam memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mengambil tema sektor pertanian, di mana terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan masalah kelembagaan. Yang kedua, arti peranan modal dalam negeri. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan modal dalam negeri. Yang keempat, perkembangan dan prospek pertanian di masa depan. Yang terakhir, ruang lingkup investasi dan waralaba. Baiklah, adapun poin pertama, pembangunan infrastruktur dan masalah kelembagaan. Infrastruktur merupakan salah satu kunci pembangunan ekonomi nasional, berfungsi sebagai katalisator dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dan jasa di suatu negara. Dalam bidang pertanian, ketersediaan infrastruktur yang memadai secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya ongkos produksi dan distribusi komoditas pertanian. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar aliran barang dan jasa pertanian. Sebaliknya, kondisi infrastruktur pertanian yang buruk menyebabkan produk-produk pertanian kita sulit bersaing di pasar global. Kondisi secara umum petani Indonesia masih sangat lemah di sisi kelembagaan. Bahkan ada kecenderungan petani masih bersifat individual dalam mengelola usaha taninya, sehingga kesulitan dalam memaksimalkan potensi dimiliki terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan dan akses terhadap pasar. Kecenderungan yang individual tersebut akan berpotensi terhadap lemahnya keberadaan petani, sementara pasar menuntut kualitas dan kuantitas dari produk atau komoditas yang dihasilkan petani. Aspek kelembagaan ini sangat erat kaitannya dengan penguatan skill dan pengetahuan petani yang relatif rendah, terutama dalam peningkatan produktivitas hasil. Maka, disinilah perlunya diseminasi, penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait agar petani memiliki keberdayaan dan aktivitasnya. Nah, salah satu terhambatnya capaian produksi atau produktivitas, kualitas dan kuantitas komoditas pertanian adalah hambatnya minimnya infrastruktur sektor pertanian, terutama terkait aspek jalan, akses, tata kelola irigasi ataupun perairan, baik primer, sekunder, dan tersier. Keberadaan kelembagaan keuangan pertanian dan belum kuatnya industri pengolahan pertanian yang berbasis pedesaan. Demikian halnya penguatan sektor hulu belum berjalan secara maksimal, terutama menyangkut penguasaan petani terhadap teknologi baru, terutama yang terkait teknologi perbenihan atau varietas unggul baru sebagai faktor pendongkrak hasil atau produktivitas. Poin kedua, yaitu arti peranan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan, WNI, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dan persyaratan di bidang penanaman modal. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU PM
dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 3 UU PM. Selanjutnya berdasarkan penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama itu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas. Kedua, membeli saham dan yang terakhir itu melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peranan modal dalam negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Melihat perekonomian Indonesia masih rendah, akibatnya krisis yang melanda membuat pemerintah terdorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan penggunaan baik yang berasal dari dalam maupun di luar negeri. Kedudukan penanaman modal dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak negara. Selanjutnya yaitu bagian poin ketiga, fungsi dan kedudukan modal dalam negeri. Fungsi serta kedudukannya modal dalam negeri sangat penting karena merupakan aset negara untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Fungsinya adalah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknik bidang penanaman modal. Perkembangan modal dalam negeri belum berkembang padahal kekayaan alam yang dimiliki begitu melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal dengan memanfaatkan kekayaan alam, pemerintah dapat melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara menggabungkan faktor-faktor produksi. Modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan memiliki pemasukan peralatan modal dan bahan mentah. Dengan demikian, kenaikan laju pemasukan modal. Selain itu, tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik produksi maju, pembaharuan produksi, dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara terbelakang. Adapun poin keempat yaitu perkembangan pertanian dan prospeknya di masa depan. Pertanian muncul ketika masyarakat mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pangan bagi mereka sendiri. Pertanian menganjurkan suatu kelompok orang untuk menetap sehingga terjadilah kemunculan peradaban. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadilah perubahan dalam sistem kepercayaan teknologi pertanian. Tahapan berikutnya ditandai dengan adanya spesialisasi dalam kegiatan budidaya sebagai akibat pengaruh perkembangan di luar sektor pertanian dan adanya perbedaan keterampilan atau skill dalam masyarakat serta terbukanya hubungan lalu lintas antar daerah. Kemajuan dan modernisasi dalam sektor pertanian bisa terjadi jika petani sebagai pelaku utama sektor ini responsif terhadap perubahan. Pelaku sektor ini juga harus mandiri dan adiktif dalam mengaplikasikan inovasi dan teknologi baru. Pergerakan cepat teknologi saat ini memang perlu ditangkap dalam diinisiasi para pelaku sektor pertanian kita. Apalagi saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan automasi, penggunaan mesin yang terintegrasi jaringan internet. Digitalisasi juga telah memasuki semua aktivitas dari sosial, pendidikan, hingga ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat semua sektor berevolusi menjadi cepat dan presisi. Sektor pertanian
juga turut dipacu untuk mengadopsi revolusi teknologi tersebut. Di sisi lain, Consultative Group on International Agricultural Research telah memprediksi bahwa pada tahun 2030-an akan ada penurunan drastis produksi pertanian di berbagai kawasan di dunia karena perubahan iklim, tidak terkecuali Indonesia. Adapun poin terakhir atau poin kelima yaitu ruang lingkup investasi dan waralaba. Yang pertama itu investasi. Investasi merupakan pengeluaran modal untuk pembelian aset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau real. Dalam analisis ekonomi, istilah investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan aset baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu negara, sementara investasi keuangan hanya memindahkan kepemilikan dari yang ada dari seorang atau lembaga kepada yang lain. Ruang lingkup berinvestasi di Indonesia tidak akan terlepas dari 9 sektor ekonomi yang merupakan potensi dan aset nasional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sektor ekonomi ini yang masing-masing memiliki jenis usaha yang sesuai dengan kondisi geografis daerahnya. Salah satunya yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian Indonesia yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, sektor pertanian juga sangat berpengaruh dalam menopang pembangunan nasional Indonesia. Yang kedua itu waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antar pemilik merek, produk, dan sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak pemanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri-ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Konsep bisnis waralaba Francis telah dipakai dalam berbagai bidang tanaman. Yang menjadi idola adalah pohon-pohon berkayu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan dan industri properti, misalnya kayu untuk triplex atau plywood. Tanaman pohon yang menjadi investasi dalam bisnis Francis usaha, termasuk dalam dunia pertanian agrobisnis. Bidang pertanian dan perkebunan telah dimulai dikenal banyak orang. Varietas pohon agro atau agroforestry antara lain jati jabon, sengon, dan sebagainya. Pada agrobisnis pohon kelapa sawit terdapat 3 jenis kerjasama waralaba, yaitu waralaba varietas, waralaba benih, dan waralaba bibit. Pengelolaannya atau franchisor biasanya berupa perusahaan yang telah berbadan hukum atau PT atau CV. Baiklah, itulah tadi video singkat yang sempat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.